Pesan itu masuk tepat podo malam Selasa, saat hujan deras mengguyur Jakarta. Jangan datang yo. Keluarga ingin pernikahan tanpa drama. Ibu saya, Bu Moyo, tidak menelepon, tidak bertanya opo-opo. Hanya mengirim koto-koto itu seperti membatalkan janji dokter gigi biasa. Lalu saudari saya, Vino, langsung menyukai pesan tersebut. Satu emoji hati kecil, seolah mengusir saya adalah hal yang patut dirayakan. Saya duduk sendirian di apartemen kecil saya di kawasan Sudirman, ponsel masih di tangan, menatap notifikasi itu sampai layar menjadi buram. Sesuatu di dalam dodo saya seperti mesin tua, yang akhirnya mati setelah bertahun-tahun dipaksa bekerja tanpa henti. Saya ketik balasan dua koto sojo, pilihan bagus. Lalu saya melakukan sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Saya berhenti menjadi admin keluarga. Saya berhenti menjadi pemecah masalah. Saya berhenti menjadi orang yang selalu membuat segalanya lancar sementara mereka mengambil semua pujian. Mereka pikir mereka hanya mengeluarkan saya dari pernikahan Vino. Padahal yang mereka lakukan justru membebaskan saya. Nama saya Alia Wijaya, dan ini adalah cerita bagaimana keluarga saya mengusir saya dari pernikahan saudari yang selama ini saya bayar penuh, serta bagaimana saya akhirnya berhenti membiarkan mereka memperlakukan saya seperti barang sekali pakai. Mari saya mundur dulu agar kalian paham bagaimana kami sampai ke titik ini. Sejak kecil, saya bukan anak kesayangan. Jauh dari itu. Vino selalu menjadi anak emas. Cantik, pandai bergaul, tipe orang yang masuk ruangan dan semua orang langsung memberi tempat. Saat saya masuk ruangan, orang-orang malah menyerahkan masalah mereka kepadaku untuk diselesaikan. Bu Moyo bertingkah seperti ratu keluarga sempurna. Selalu mengadakan acara, selalu memastikan segalanya terlihat indah dari luar. Pak Tony, ayah saya, hanya mengikuti saja. Dia langsung menghilang ke ruang kerjanya setiap ada konflik, meninggalkan saya yang harus mengurus semuanya. Saya menjadi anak yang selalu bisa diandalkan, yang terorganisir, yang selalu datang dengan rencana dan kartu kredit siap. Pekerjaan saya sebagai manajer proyek di perusahaan IT Jakarta membuat saya nyaman dengan spreadsheet, timeline, dan jadwal berwarna. Struktur itu masuk akal buat saya. Manusia? Tidak selalu. Tapi saya belajar menyesuaikan diri. Jadi ketika Vino bertunangan dengan Rizky dan keluarga butuh orang yang mengurus pernikahan besar di Ballroom Hotel Grand Indonesia, tentu saja mereka datang ke podo saya. Dan tentu saja saya menjawab yo. Saya selalu menjawab yo. Saya mengurus semuanya. Deposit venue, jadwal catering nasi bot dan hidangan adat, tim lampu, rangkaian bunga melati dan mawar. Setiap tagihan masuk ke rekening saya bayar tanpa pikir panjang. Bukan karena Vino pantas, tapi karena Bu Moyo mengharapkannya. Dan mengecewaan ibu adalah hal yang selama hidup saya hindari. Hanya satu orang yang benar-benar melihat siapa saya sebenarnya, Nenek Lino. Dia punya taman kecil di belakang rumah sederhana di pinggiran Depok. Kami duduk di sono, dia memangkas mawar sambil bercerita tentang hidup. Suatu hari dia bilang pelan, Alio, kekuatan bukan cuma soal memikul beban. Tapi juga tahu kapan harus melepaskannya. Saat itu saya tidak mengerti. Saya pikir kuat berarti memikul segalanya untuk orang lain. Saat perencanaan pernikahan berjalan, hal-hal kecil mulai berubah. Bu Moyo selalu memuji ide Vino, lalu memandang ide saya seolah itu kesalahan. Pak Tony terus bilang betapa berterima kasihnya Vino, padahal Vino tidak pernah sekalipun mengucapkan terima kasih. Dalam satu rapat perencanaan, saat saya usulkan mengurangi jumlah tamu agar sesuai anggaran, Vino bahkan tidak mengangkat wajah dari ponselnya. Dia hanya mendesah, Alio, kamu kan selalu bisa mengaturnya. Kamu biasa begitu. Kalimat itu mengganjal di dodo saya berhari-hari.
berat, tidak nyaman. Tapi saya tetap melanjutkan. Sebelum setiap keputusan besar, saya selalu mampir ke rumah Nenek Lino. Keheningan rumahnya meredakan saraf saya. Dia tahu odo yang salah, tapi saya tidak mau membebani. Dia sudah cukup melihat keluarga ini mengecewakan dirinya berkali-kali. Pagi saat pesan itu datang, saya sedang duduk di meja kerja mengurus jadwal pembayaran akhir. Cahaya matahari masuk lewat jendela, menyinari kalung perak pemberian Nenek Lino. Dia bilang kalung itu melambangkan kejernihan. Lucu sekali, kejernihan selalu datang tepat sebelum segalanya hancur. Saat itulah saya sadar. Saya bukan bagian dari perayaan mereka. Saya hanya pendananya. Dan untuk pertama kali dalam hidup, kebenaran itu tidak menyakiti saya. Justru membangunkan saya. Setelah pesan itu, saya melihat grup chat keluarga dengan moto baru. Semuanya terasa palsu, terlalu ceria, terlalu sempurna, seperti mereka sedang memainkan sandiwara keluarga bahagia, dan saya hanya kru panggung yang tidak ingin dilihat siapapun. Lalu datang momen yang mengubah segalanya. Bu Moyo mengumumkan ingin odo minggu pernikahan, rangkaian acara pra-pernikahan untuk mengesankan keluarga Rizky. Dia bilang santai seolah itu bukan masalah besar. Tapi moto saya tertuju podo amplop di atas meja, tabungan darurat Nenek Lino yang sudah dijogo seumur hidup. Bu, koto saya pelan. Itu bukan untuk itu. Bu Moyo mengerjap seolah saya berbicara bahasa asing. Alyo, jangan lebay. Vino kan cuma menikah sekali. Saya memandang Vino, berharap dia bicara. Dia hanya mengangkat bahu. Bukan masalah besar, Alyo. Nenek kan tidak pakai uang itu. Perut saya terasa jatuh. Mereka sudah membicarakannya. Mereka sudah merencanaannya. Mereka akan mengambil tabungan darurat nenek untuk dekorasi pesta dan sampanye impor. Beberapa hari kemudian, saya mengantar Nenek Lino ke fitting baju. Saat dia berdiri di depan cermin, dia berbisik, saya dengar ibumu bicara. Mereka mempersiapkan segalanya tanpa kamu. Suaranya bergetar, bukan karena takut, tapi karena kebenaran. Saya tidak tahu harus menjawab apa. Asisten fitting memanggil kami sebelum saya sempat bicara. 2 hari setelah itu, segalanya runtuh. Saya mampir ke rumah Bu Moyo untuk menyerahkan timeline final rehearsal dinner. Vino sedang duduk di sofa sambil scroll ponsel. Saat melihat saya, dia hampir tidak mengangkat wajah. Oh, tidak tahu kamu mau datang, katanya datar, seolah saya hanya kurir. Bu Moyo masuk dari dapur. Kami sedang konfirmasi susunan kursi tamu. Vino menemukan layout lebih bagus dari podo yang kamu kirim. Lebih bagus, bukan lebih baik, bukan lebih praktis, hanya lebih bagus karena dari Vino. Lalu ponsel Vino menyolo. Saya melihat notifikasi, pesan Bu Moyo yang mengusir saya, dan ibu jari Vino menekan emoji hati tepat di depan mata saya. Dia menyukai pesan yang menyuruh saya tidak datang ke pernikahan yang saya bayar. Dia bahkan tidak melihat ke atas, hanya mengunci ponsel dan berkata, lebih baik begini, Alyo. Semua orang setuju. Saya berdiri di sono, menatap mereka berdua. Udara terasa terlalu berat untuk dihirup. Koto-koto Nenek Lino bergema di kepala saya. Mereka mempersiapkan segalanya tanpa kamu. Ini bukan kesalahan. Ini bukan salah paham. Ini disengaja, dihitung, kejam. Malam itu, saya duduk sendirian di apartemen dengan laptop terbuka. Setiap pembayaran pernikahan yang saya lakukan terpampang di layar. Baris demi baris, deposit venue, jadwal catering, angsuran bunga, penyesuaian lampu. Terlihat lebih seperti kwitansi penghapusan diri saya sendiri. Bertahun-tahun saya meyakinkan diri bahwa keluarga tidak sengaja memanfaatkan saya, bahwa saya hanya membantu,
bahwa dukungan saya memudahkan segalanya. Tapi menatap angka-angka itu, saya akhirnya melihat, mereka bukan bergantung pada saya. Mereka menghabiskan saya. Ponsel bergetar. Pesan grup baru dari Vino, ibu mau pakai layout saya. Tidak ada tolong, tidak ada terima kasih, tidak ada pengakuan bahwa saya sudah menghabiskan berjam-jam menyusun rencana itu. Saya menutup laptop. Tangan saya tidak gemetar. Saya tidak menangis. Saya merasa tenang, jernih, seolah sesuatu di dalam saya akhirnya selaras. Saya buka chat pribadi ke Bu Moyo dan ketik, pilihan bagus. Lalu tambahkan kalimat yang tidak mereka duga, moko kalian juga bebas dari pembayaran saya. Saya tekan kirim. Sunyi setelah itu terasa suci. Saya buka laptop lagi. Kali ini dengan tujuan. Satu persatu saya tinjau setiap kontrak pernikahan. Catering, lampu, venue, dekor, sewa alat, semuanya atas nama saya. Setiap persetujuan melalui rekening saya. Wewenang yang mereka anggap milik mereka sebenarnya selalu milik saya. Saya tidak perlu berdebat. Saya hanya perlu berhenti memfasilitasi. Saya kirim email ke setiap vendor. Profesional, bersih, to the point, kami tidak melanjutkan. Mohon batalkan invoice yang tertunda. Jangan proses pembayaran tambahan. Saya tidak jelaskan kenapa. Saya tidak curhat soal drama keluarga. Ini bukan balas dendam. Ini batas diri. Saat bekerja, ketenangan aneh memenuhi ruangan. Bukan kepuasan, bukan amarah, hanya keselarasan, seolah saya akhirnya bertindak sesuai dengan apa yang saya rasakan sebenarnya di dalam. Sekitar tengah malam, ada ketukan di pintu. Nenek Lino. Dia terlihat kecil di bawah lampu lorong. Dia masuk dan duduk di sofa, merapikan rok seperti biasa saat mengumpulkan keberanian. Saya tahu mereka menyakiti kamu, katanya pelan. Tapi kamu tidak perlu memikul mereka lagi. Suaranya bergetar, dan itu lebih dari apapun yang membuat sesuatu terbuka di dalam saya. Keluarga ini memperlakukan nenek sama seperti saya, sebagai pikiran kedua, sumber daya yang bisa dikuras. Dia tahu persis rasanya mencintai orang yang tidak melindungi kamu. Saya pegang tangannya. Saya sudah selesai memikul mereka, Nek. Kali ini saya pilih kita. Dia mengangguk. Matanya berkocok-kocok, bukan sedih, tapi bangga. Sebelum pulang dia berbisik, saat mereka pulang, kita sudah siap. Dan untuk pertama kali, saya percaya padanya. Pagi saat keluarga dijadwalkan pulang dari perjalanan prapernikahan ke Bali terasa aneh sunyi, seolah seluruh Jakarta menahan napas. Nenek Lino duduk di meja dapur saya, melipat dan membuka serbet yang sama berulang kali. Matanya sesekali melirik jendela. Realita apa yang akan terjadi semakin dalam meresap ke dodo saya setiap menit berlalu. Saya cek ponsel sekali lagi. Tidak ada pesan dari keluarga, bahkan update penerbangan pun tidak. Tentu saja. Bagi mereka, saya tidak ada kecuali mereka butuh sesuatu diperbaiki. Tapi hari ini, mereka akan butuh hal lain sepenuhnya. Apa kamu yakin sudah siap? Tanya Nenek Lino pelan. Saya mengangguk. Lebih dari siap. Kami tiba di bandara lebih awal. Nenek Lino memegang lengan saya saat kami berjalan melalui terminal. Dia tidak banyak bicara, tapi kehadirannya adalah jangkar yang saya butuhkan seumur hidup. Tegar, hangat, jujur. Pengacara kami, Pak Hadi, menunggu dekat hal kedatangan. Dia tenang, terkendali, tipe orang yang membuat kekacauan terasa terkendali. Dia mengangguk kepada kami dan membuka map. Semuanya sudah siap, katanya. Kita tunggu sampai mereka keluar dari klaim bagasi. Mereka kemungkinan besar akan mendekati kamu dulu. Bersiaplah.
Bersiap menghadapi versi cerita mereka, gumam Soyo. Pak Hadi tersenyum tipis. Orang yang bergantung padamu jarang siap menghadapi dunia di mana kamu berhenti memberi. Nenek Lino meremas tangan Soyo. Arus penumpang mulai keluar. Wajah lelah, baju kusut, menyeret koper. Lalu Soyo melihat mereka. Bu Moyo memimpin, punggung tegak, wajah tajam seolah baru pulang dari kemenangan. Vino mengikuti, menyeret koper besar. Rizky berjalan di belakang dengan wajah tenggelam di ponsel. Sesaat insting Lomo muncul, keinginan menyopo, meredakan, membuat diri Soyo kecil agar damai tetap terjaga. Tapi versi Soyo yang itu sudah tidak hidup lagi. Bu Moyo melihat kami lebih dulu. Kebingungan melintas di wajahnya. Lalu jengkel. Kamu ngapain di sini? Bentaknya sambil menarik jas lebih rapat. Kamu tidak perlu jemput kami. Kami sudah odo kendaraan. Kami bukan jemput kalian, jawab Soyo tenang. Vino memutar moto. Lalu opo? Kamu datang minta maaf karena sudah merusak rencana pernikahan kami. Nenek Lino menarik napas tajam. Pak Hadi maju sebelum Soyo bicara. Selamat pagi. Nomo Soyo Hadi Pratomo. Soyo mewakili Alyo dan Nenek Lino dalam urusan yang memerlukan perhatian segera dari Ondo semua. Warna hilang dari wajah Bu Moyo. Vino berkedip cepat, dadanya naik turun pendek. Ini pasti lelucon, koto Bu Moyo memaksa tertawa. Pengacara untuk opo? Untuk eksploitasi keuangan terkait dana pernikahan, jawab Pak Hadi datar sambil menyerahkan amplop. Dan upaya penggunaan tabungan darurat ibu tanpa persetujuan. Bu Moyo merebut dokumen tapi tidak membukanya. Kami tidak mengeksploitasi siapapun. Semua sudah disepakati. Alyo yang menawarkan bantuan. Dia selalu begitu. Itulah masalahnya, koto Soyo pelan. Kalian mengharapkannya. Bukan karena Soyo mau, tapi karena kalian menolak melihat Soyo sebagai apapun selain sumber solusi. Vino maju selangkah, menunjuk jari ke arah Soyo. Kamu yang meninggalkan tanggung jawab. Kamu yang merusak semuanya. Kamu tinggal diam saja. Jangan datang, potong suara Nenek Lino, bergetar tapi kuat. Kamu bilang cucu Soyo tidak boleh datang ke pernikahan yang dia bayar sendiri. Vino terhenti. Tatapannya melemah. Bu Moyo berbalik ke Nenek Lino. Ibu, jangan lebay. Ini urusan keluarga. Tidak, koto Nenek Lino tegas, mengangkat dagu. Keluarga tidak membuang satu orang untuk mengangkat yang lain. Kerumunan mulai terbentuk di belakang kami. Para penumpang melambat, berbisik, menonton. Bu Moyo benci keramaian. Pipinya memerah saat melirik sekeliling, seolah penghinaan publik ini juga salah Soyo. Kami tidak salah, desaknya. Kamu yang memutarbalikan. Pak Hadi membuka map lain. Ini salinan pesan yang dikirim ke Alyo, termasuk yang mengusir dia dari acara. Dia angkat halaman lain. Dan ini bukti pembayaran yang dia lakukan. Soyo melihat moto Bu Moyo bergerak dari halaman ke halaman, rahangnya mengeras. Pak Hadi lalu menyerahkan amplop terpisah kepada Vino. Ini opo lagi, tanya Vino, alis terangkat. Pemberitahuan tentang upaya pengalihan dana darurat nenek, jawab Pak Hadi dingin. Rekening yang selama ini dipantau Alyo. Dia satu-satunya anggota keluarga yang tidak pernah menarik dari sono. Vino mencengkeram amplop seolah itu membakar tangannya. Bu Moyo berbalik ke Soyo, suaranya tipis dan tajam. Berani-beraninya kamu bawa orang luar ke urusan pribadi kami. Kalian yang membuatnya pribadi saat mengusir Soyo, jawab Soyo. Dan kalian yang membuatnya hukum saat mencoba menggunakan tabungan nenek karena tabungan Soyo sudah habis. Rizky, yang selama ini diam, akhirnya bicara. Coba tenang semua.
Ini dibesar-besarkan. Dibesar-besarkan, ulang Nenek Lino. Kamu yang mendorong Vino minta lebih. Lebih uang, lebih dukungan. Hal-hal yang tidak pernah dia usahakan. Rahang Rizky mengeras. Itu bukan, diam, bentak Vino padanya. Sesuatu di dalam Vino seperti kempes. Bahunya melorot. Keberaniannya menguap pelan. Dia terlihat bukan lagi pengantin berkilau yang dia bayangkan, tapi anak kecil yang ketahuan berbuat salah. Tangan Bu Moyo gemetar saat mendorong dokumen kembali ke Pak Hadi. Kita bisa perbaiki ini. Katakan saja opo yang kamu mau, Alyo. Soyo tarik napas, mantap. Soyo mau kalian paham bahwa Soyo sudah selesai, koto Soyo. Selesai jadi jaring pengaman kalian. Selesai membayar konsekuensi yang kalian tidak pernah pelajari. Selesai berpura-pura kita keluarga saat kalian memperlakukan Soyo seperti kesalahan. Sunyi meregang di antara kami, berat, menyesakkan. Vino berbisik, jadi kamu menghukum kami? Soyo geleng. Bukan. Soyo melindungi diri sendiri. Pak Hadi maju lagi. Odo langkah yang harus kalian ikuti. Kalian harus jawab pemberitahuan ini dalam batas waktu. Dan sampai urusan ini selesai, kalian tidak boleh akses rekening nenek. Bu Moyo akhirnya membuka amplop. Matanya menyapu baris pertama. Ekspresinya runtuh, ketakutan menggantikan amarah. Ini bisa bikin kita kena masalah, bisiknya. Sudah kena, jawab Nenek Lino. Bu Moyo memandang kami bergantian, kepercayaan dirinya luntur. Alyo, please. Kita keluarga. Soyo balas tatapannya dengan kejernihan, yang Soyo peroleh dengan susah payah. Keluarga seharusnya saling melindungi, koto Soyo. Bukan hanya melindungi diri sendiri. Untuk pertama kali, dia tidak punya jawaban. Rizky gelisah. Vino menyekop pipi, maskaranya luntur. Pak Tony, yang selama ini diam, akhirnya maju. Maaf, Alyo, katanya pelan. Kami seharusnya lebih baik. Itu adalah permintaan maaf paling dekat yang pernah Soyo dengar darinya. Soyo mengangguk, menerima koto-koto itu tanpa membiarkannya menghapus apapun. Pak Hadi mengumpulkan map-mapnya. Kita selesai di sini. Nenek Lino lagi-lagi memegang lengan Soyo, genggamannya tegar. Saat kami berbalik pergi, Bu Moyo memanggil dari belakang. Alyo, sekarang kami harus bagaimana? Soyo berhenti cukup lama untuk bertemu matanya. Atur sendiri, koto Soyo. Sama seperti yang kalian harapkan dari Soyo. Dan dengan itu, Soyo berjalan pergi, bukan karena marah, tapi karena kebebasan. Kebebasan sejati pertama, yang Soyo rasakan bertahun-tahun. Minggu-minggu berikutnya, segalanya meredo seperti kebenaran selalu meredo. Pelan, tapi permanen. Pemberitahuan yang Pak Hadi ajukan berjalan. Untuk pertama kali, odo batas nyoto di sekitar tabungan Nenek Lino. Tidak odo lagi pinjaman, tidak odo lagi tekanan yang disamarkan sebagai tradisi keluarga. Rekening itu terlindungi, dan nenek juga. Soyo lebih sering mengunjungi nenek setelah itu. Kami duduk di taman kecilnya, dia memangkas mawar seperti saat Soyo kecil. Tapi kali ini dia tidak terlihat lelah. Dia terlihat lebih ringan, seperti selama bertahun-tahun menahan napas tanpa sadar. Rencana pernikahan lenyap hampir dalam semalam. Vendor mengirim konfirmasi pembatalan. Pesan masuk ke ponsel Soyo. Beberapa marah, beberapa malu, beberapa sunyi menyakitkan. Soyo tidak balas satupun, bukan karena dendam, tapi karena tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Suatu sore, Nenek Lino meletakkan tangannya di atas tangan Soyo. Kamu menyelamatkan kita berdua, bisiknya. Tapi Soyo tidak merasa seperti penyelamat.
Saya merasa seperti orang yang akhirnya melangkah ke hidupnya sendiri. Saya mendaftar posisi sukarela di pusat advokasi lokal yang mendukung lansia. Orang-orang seperti Nenek Lino yang pantas dilindungi jauh sebelum siapa pun menyadari mereka butuh. Untuk pertama kali, saya tidak lagi memperbaiki kekacauan. Saya memilih tujuan. Memandang ke belakang, dulu saya pikir cinta berarti memikul segalanya untuk orang yang mengklaim membutuhkan saya. Tapi cinta sejati, yang menyembuhkan bukan menguras, tidak pernah meminta kamu menghilang agar orang lain bersinar. Pilihan keluarga saya tidak mendefinisikan saya. Batas diri saya yang mendefinisikan. Dan berjalan pergi bukan akhir dari sesuatu yang rusak. Itu awal dari sesuatu yang jujur. Di Jakarta yang selalu ramai, saya mulai menemukan ritme baru. Setiap pagi saya bangun tanpa beban tagihan pernikahan yang menggantung. Tidak ada lagi panggilan mendadak dari Bu Moyo meminta bantuan kecil untuk dekorasi tambahan. Tidak ada lagi Vino yang mengirim foto gaun pengantin sambil bilang kamu bayar yo, kan biasa. Hanya keheningan yang damai, dan itu lebih berharga daripada semua uang yang pernah saya keluarkan. Saya masih ingat detail-detail kecil yang dulu saya abaikan. Saat merencanakan pernikahan, Vino pernah meminta menu catering spesial dengan bahan impor dari Singapura. Padahal tamu-tamu kami lebih suka rendang dan sate khas Indonesia. Saya yang mengatur, saya yang negosiasi dengan vendor di pasar tradisional Tanah Abang agar harga turun. Saya yang menghabiskan malam-malam mengurus preajet agar acara adat lamaran, resepsi, sampai seserahan tetap sesuai budget. Semua itu saya lakukan karena saya percaya, ini untuk keluarga. Tapi keluarga yang mono? Yang hanya ingat saya saat rekening kosong. Nenek Lino sering mengajak saya jalan pagi di sekitar rumah. Kami berjalan pelan di trotoar Depok yang masih basah embun. Dia cerita tentang masa mudanya dulu, saat dia juga menjadi tulang punggung keluarga besar. Dulu saya kira mencintai berarti mengorbankan diri, katanya sambil tersenyum tipis. Sekarang saya tahu, mencintai yang benar adalah memberi ruang agar orang yang kita sayang bisa bernapas. Kata-katanya meresap. Saya mulai mengerti kenapa dia selalu melindungi tabungan daruratnya dengan ketat. Bukan karena pelit, tapi karena itu satu-satunya benteng yang dia punya setelah bertahun-tahun memberi tanpa batas. Sementara itu, kabar pembatalan pernikahan menyebar di kalangan kerabat. Sepupu-sepupu menelepon, setengah penasaran, setengah takut. Benarkah kamu batalkan semuanya? Alyo, tanya salah satu. Saya hanya jawab singkat. Yo, karena itu hak saya. Tidak ada penjelasan panjang. Drama pernikahan ini sudah cukup menjadi bahan omongan di grup WhatsApp keluarga besar. Beberapa pihak Bu Moyo malah mulai menyalahkan saya secara terbuka. Alyo egois, dia tidak mau lihat Vino bahagia. Tapi saya tahu, itu hanya cara mereka menutupi rasa malu karena selama ini hidup dari uang saya. Suatu malam, Rizky tiba-tiba kirim pesan pribadi. Alyo, kita bisa bicara? Vino sangat sedih. Saya baca, lalu blokir nomornya tanpa balas. Sedih. Vino yang dulu menyukai emoji hati saat mengusir saya. Sedih karena sekarang harus bayar sendiri deposit yang sudah saya batalkan. Itu bukan sedih. Itu konsekuensi. Pak Hadi menghubungi saya minggu berikutnya. Kasusnya berjalan lancar. Ban sudah membekukan akses mereka ke rekening nenek. Bu Moyo dan Vino sudah terima surat resmi dari pengadilan. Saya hanya mengangguk di telepon, meski dia tidak melihat. Terima kasih, Pak. Ini bukan tentang balas dendam, katanya. Ini tentang keadilan. Yo, keadilan. Di Indonesia, di mana keluarga sering dianggap segalanya, kadang keadilan harus dimulai dari melindungi diri sendiri. Saya mulai menghabiskan waktu di pusat advokasi lansia.
Di sono saya bertemu banyak nenek seperti Nenek Lino, lansia yang tabungannya dikuras anak cucu demi pesta, rumah, atau bahkan utang judi. Saya membantu mereka mengajukan perlindungan hukum, mengisi formulir, menemani keban. Untuk pertama kali, saya merasa pekerjaan saya bermakna. Bukan lagi memperbaiki kekacauan keluarga, tapi mencegah kekacauan itu terjadi pada orang lain. Nenek Lino pernah bertanya, kamu tidak menyesal, Alyo? Saya geleng tegas. Tidak, Nek. Saya menyesal hanya karena terlalu lama membiarkan mereka menginjak saya. Kami lalu tertawa bersama di taman, suara tawa kami bercampur dengan kicau burung. Itu adalah tawa kebebasan. Beberapa bulan berlalu, Jakarta tetap sibuk seperti biasa, tapi hidup saya sudah berubah total. Tidak ada lagi undangan pernikahan yang tiba-tiba, tidak ada lagi tagihan mendadak. Vino akhirnya menikah di acara sederhana tanpa saya, tanpa ballroom mewah, tanpa minggu pernikahan yang mewah. Saya dengar dari sepupu bahwa Rizky keluarganya kecewa karena tidak ada pesta besar. Tapi itu bukan urusan saya lagi. Bu Moyo pernah mencoba menghubungi lewat nomor baru. Alyo, kita bicara baik-baik. Kita keluarga. Saya dengar suaranya di voicemail, lalu hapus. Keluarga. Keluarga yang dulu mengirim pesan jangan datang dan menyukai emoji hati. Keluarga yang hampir mengambil tabungan darurat Nenek Lino untuk dekorasi. Tidak, terima kasih. Saya sudah punya keluarga sejati, Nenek Lino dan diri saya sendiri. Pak Tony, ayah saya, suatu hari datang sendirian ke apartemen saya. Dia bawa bungkusan kecil, kue lapis kesukaan saya dulu. Saya minta maaf, Alyo, katanya sambil menunduk. Saya terlalu pengecut selama ini. Saya terima kue itu, tapi tidak membiarkan kata maafnya menghapus luka. Terima kasih, Pak. Tapi maaf saja tidak cukup. Kalian harus belajar hidup tanpa saya. Dia mengangguk pelan, lalu pergi. Itu adalah penutup yang cukup bagi saya. Nenek Lino sekarang lebih sering tersenyum. Taman kecilnya semakin rapi, mawar-mawarnya mekar lebat. Kami duduk di sono hampir setiap sore, minum teh sambil cerita tentang masa depan. Kamu sudah punya sayap sekarang, Alyo, katanya. Terbanglah setinggi yang kamu mau. Dan saya memang terbang. Saya naik jabatan di kantor, mulai proyek sukarela baru, bahkan punya rencana liburan sendiri ke Bali, kali ini tanpa drama keluarga. Kadang saya masih teringat momen di bandara itu. Wajah Bu Moyo yang pucat, Vino yang kempes, kerumunan penumpang yang menonton. Itu bukan balas dendam. Itu keadilan yang lambat tapi pasti. Di Indonesia, kita sering bilang karma itu nyoto. Dan kali ini, karma datang tepat waktu. Saya tidak pernah menyesal berjalan pergi. Karena berjalan pergi bukan akhir. Itu awal. Awal hidup yang jujur, yang tidak lagi meminta izin untuk bahagia. Dan jika suatu hari keluarga saya membaca cerita ini, saya harap mereka mengerti. Yang mereka buang bukan Atm, tapi seorang perempuan yang akhirnya memilih untuk hidup bagi dirinya sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan kisah saya. Kadang hal terkuat yang bisa kita lakukan adalah menjauh dari orang-orang yang hanya menghargai apa yang bisa kita berikan.